Hari ini kita akan belajar mengenai pakaian imam. Pakaian imam. Mungkin kita bisa lihat di Keluaran 28. Keluaran 28. Sebelum kita mulai belajar mengenai pakaian imam, sebelum kita belajar mengenai pakaian imam, saya minta saudara lihat gambarnya dulu. Ada yang dua. Nah, ini pakaian imam. Pakaian imam terdiri, saya split menjadi 3 bagian. Di-split menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini. Yang kedua, gamis yang warna biru. Yang pertama, pakaian yang paling dalam ini, yang warna putih. Yang kedua, gamis yang warna biru. Dan yang ketiga itu baju efod. Ini baju efod itu seperti rompi. Saudara perhatiin baik-baik. Bisa kembali ke gambar. 3 bagiannya. Yang pertama, yang baju putih ini. Yang kedua, gamis. Yang ketiga, baju efod. Gambar kemah suci yang sempurna. Bukan yang satu ini, yang tingkat kerohanian. Saudara perhatikan baik-baik. 3 pakaian imam itu, 3 bagian pakaian imam itu saudara bisa lihat di sini sebenarnya. 1, yaitu tingkat orang yang dibenarkan, yang ditandai dengan pakaian putih. Ini menandakan pakaian kematian. Pakaian kematian. Yang warna putih itu pakaian kematian, di mana saudara masuk ke dalam kemah suci ini, saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dikuburkan lewat baptisan itu tandanya kematian. Ini yang saya sebut dalam pakaian yang pertama itu pakaian kematian. Pakaian kematian. Yang kedua, pakaian tingkat kedua dilapis lagi dengan bagian keduanya, namanya gamis warna biru. Gamis yang warna biru itu, ini disebut pakaian kebangkitan. Pakaian kebangkitan. Setelah dia mati, dia harus bangkit. Ini pakaiannya warna biru. Firman Tuhan bilang, setelah saudara mati, saudara hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Di sini yang disebut pakaian kebangkitan. Ditandai dengan warna biru, yaitu gamis. Yang ketiga, pakaian tanda kemuliaan. Itu yang disebut dengan baju efod. Baju efod, saudara bisa datang kepada Bapa, ke Allah Bapa, saudara bisa menghampirinya hanya dengan baju efod itu. Pakai baju yang warna putih yang pertama, dilapisi dengan gamis yang kedua, yang ketiga baju efod. Baru saudara bisa menghadap Bapa di surga. Nanti saya akan jelaskan. Pakaian imam ini dibagi atas 7 pakaian, 7 oknum atau 7 item, betul. 7 item. Yang pertama, coba lihat di Keluaran 28 ayat 1 sampai 4. Keluaran 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Iya, ada 5 jawatan di sini. Ada 5 jawatan di mana Harun, Nadab, Abihu, dan Eleazar, Itamar. Ini sama dengan 5 jawatan, yaitu Nabi, Rasul, Gembala, dan sebagainya, penginjil. 5 jawatan. Dan mereka harus menghadap kepada tahta kemuliaan, yaitu di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus. Oleh sebab itu, begitu dia mau masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus didandani.
Begitupun dengan saudara. Kalau saudara mau masuk ke ruang Maha Kudus, saudara pun harus didandani, harus di makeover. Supaya ketika saudara masuk, bukan saudara lagi, tetapi sudah satu pribadi yang berbeda dari saudara. Kalau saudara masuk dengan manusia lama, saya kasih tahu saudara nggak akan bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Saudara nggak bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus dengan membawa muka lama, wajah lama atau pribadi yang lama. Manusia-manusia lama nggak bakal bisa masuk ke sana. Ya, terus ayat 2. Ayat 2, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Sebagai perhiasan kemuliaan. Sebenarnya pakaian imam itu melambangkan keelokan, melambangkan kemuliaan, melambangkan keelokan atau kemuliaan. Jadi kalau saudara didandani sama Tuhan, saudara di makeover sama Tuhan, sebenarnya saudara lagi dibikin elok sama Tuhan, dan saudara lagi dibikin mulia sama Tuhan. Tapi kan kita begitu didandani sama Tuhan, kalau manusia kita dandani, itu nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa? Begitu saudara masuk didandani, saudara bilang, aduh lama banget sih. Lu kok begini, kok begini. Ih cemong, mukanya sebelah merah, sebelah biru. Kita didandani, kita nggak suka. Tapi begitu saudara selesai, begitu saudara difoto, saudara lihat perbedaan muka saudara yang luar biasa. Kalau saudara lihat, misalnya nih, ada foto kawin ya, kita punya foto kawin misalnya. Saudara lihat, ih, beda banget ya gue waktu kawin ya didandani sama waktu tidak didandani. Waktu didandani kok begini, waktu tidak didandani kok begini. Itu ada perbedaannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendandani saudara dan saya, supaya saudara dan saya tampil berbeda dari kita yang sekarang. Mudah nggak didandani itu? Enggak. Esther itu didandani untuk menjadi seorang mempelai. Esther harus didandani selama 12 bulan. Selama 12 bulan. 6 bulan dengan mur. 6 bulan dengan mur, yang artinya penderitaan. Saudara akan didandani terus lewat penderitaan-penderitaan. Saudara tambah hari tambah percaya sama Tuhan. Yang kedua, dia dikasih wangi-wangian. Waduh, saudara dikasih wangi-wangian supaya apa? Supaya saudara tampil indah di hadapan Tuhan. Nah, kadangkala begitu kita didandani, kita nggak mau. Kita bilang, aduh Tuhan sakit banget. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu, kok Tuhan begini. Kenapa? Karena kita punya rancangan hidup kita sendiri yang sebenarnya tidak sesuai dengan rancangan hidup Tuhan. Manusia itu karena punya daya pikir, punya nalar, akhirnya dia bilang, saya bisa melakukan apa aja di luar kehendak Tuhan. Ini suntikan dari Lucifer yang sudah masuk ke dalam diri seseorang, yang harus dimatiin dulu ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suntikan dari Lucifer, dari ular yang pertama, harus mati dulu ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Oleh sebab itu, lewat dandanan ini, lewat makeover ini, saudara diharapkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Siapa yang akan mendandani saudara? Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai Roh Kudus. Tuhan pakai firman untuk menegur kita, untuk mengurapi kita, untuk mendandani kita. Kadang-kala kita ditegur lewat firman. Ih, firmannya nyakitin banget. Ih, firmannya kok begitu, firmannya kok begini. Kenapa? Karena kita tersentuh daging kita, kenikmatan kita yang dijamah. Dan Tuhan bilang itu gak enak. Itu gak enak. Kenapa? You harus tinggalkan kenikmatan itu supaya you hidup bagi aku, kata Tuhan. Itu gak enak. Kadang-kala hobi kita yang dijamah. Kadang-kala pikiran-pikiran kita yang dijamah. Kadang-kala keinginan-keinginan kita yang dijamah. Gak enak. Memang gak enak. Tapi sebenarnya Tuhan lagi bekerja dalam hidup kita. Tuhan lagi berkarya dalam hidup kita supaya kita menjadi manusia yang berbeda. Supaya kita menjadi manusia yang berbeda. Tapi
Sifat daging kita itu gak mudah mati. Daging selalu berontak. Daging itu selalu berontak. Contohnya gini, saya diikat. Saya tahu nih saya terikat. Apa yang pertama kali saya lakukan ketika saya diikat? Ketika saya sadar saya diikat, apa yang pertama kali saya lakukan? Berusaha untuk melepaskan diri dulu. Nah, begitu kita terikat dengan Tuhan, kita berusaha melepaskan diri. Kenapa? Karena daging kita sudah terbiasa dengan ikatan yang enak. Daging kita sudah terbiasa dengan ikatan-ikatan yang enak. Kita selalu dihormati, kita selalu jadi pemimpin, kita selalu punya nama baik, kita selalu dihargai orang. Yang sebenarnya, begitu kita percaya Yesus, itu yang dijamah sama Tuhan. Itu dijamah sama Tuhan. Selasa kemarin saya ngomong apa? Gimana caranya supaya saudara menjadi orang beriman? Gimana caranya supaya saudara menjadi orang beriman? Semua yang bukan dari iman diambil dulu. Apa? Yang saudara bisa lihat, yang menghalangi saudara untuk menjadi orang beriman, biasa itu diambil dulu. Saudara mengandalkan manusia, manusia ini bisa diambil sama Tuhan. Saudara mengandalkan kepintaran, ini bisa hilang. Saudara bisa dibikin pintar, tapi saudara nggak bisa bikin apa-apa. Ini luar biasanya. Sampai kita nggak bisa bikin apa-apa, kita nggak bisa bergerak lagi, kecuali kita ngarahin tangan ke Tuhan. Udah begini aja, angkat tangan aja. Saya nggak punya kemampuan apa-apa Tuhan selain Engkau. Dan di sini manusia kita, manusia A, manusia B, ini sedang diproses, kepalanya lagi diputar sama Tuhan untuk mengarah pada salib. Kita sedang dibentuk menjadi orang-orang beriman. Dan untuk menjadi orang beriman, semua yang bukan dari iman itu harus diputar balik dulu. Dan ketika itu diputar balik, kondisi kita sangat tidak nyaman. Daging kita bisa menjerit, Tuhan, capek Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Tuhan, kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Kenapa? Karena saudara sudah terbiasa enak, sudah terbiasa nyaman. Di sini Tuhan lagi mendidik dan melatih saudara menjadi laskar-laskar Kristus. Terus lanjutkan. Tuh, saudara didandani ya untuk mendapatkan kemuliaan. Untuk mendapatkan kemuliaan saudara harus didandani. Jangan pikir kemuliaan itu saudara dapat begitu aja. Saudara mau dapat kemuliaan, saudara harus salib, harus pikul salib. Nggak ada istilahnya saudara mau dapat kemuliaan tanpa salib. Itu omong kosong. Terus haruskah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, Roh Kudus yang akan membuat saudara menjadi orang-orang beriman. Terus supaya saudara sampai kepada tingkat dimuliakan sama Tuhan. Terus membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagi kita. Iya, ayat 4. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, kemeja yang dipintal dengan ragi, terus serban, kopiah, terus ikat pinggang. Terus demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada satu lagi, namanya patam. Kalau saudara perhatikan, saudara lihat di ayat 40, kalau 40 sekian, saudara akan lihat yang namanya patam. Patam itu apa? Coba lihat gambar tadi. Ini saudara lihat sorbannya. Sorban ini atau kopiah ini berbeda dengan patam. Kopiah ini berbeda dengan patam. Gambar. Iya, patam itu ini. Patam itu ini. Kemuliaan, mahkota. Memang sih bentuknya mirip seperti kopiah, tapi ini bukan. Karena begitu saudara masuk ke ruang Maha Kudus, semuanya harus dari emas murni, dipintal kain ungu, kain merah, kain biru. Nanti kita akan belajar itu. Semuanya dipintal
dan digabung dengan emas murni. Lucunya, di tulisan di sini apa? Tulisan di sini apa? Cuma satu tulisannya apa? Taruh di kepala. Kudus bagi Tuhan. Jadi kekudusan startnya dari sini. Kekudusan startnya dari sini. Kalau ini saudara udah kudus, semua akan kudus. Makanya, iblis mainnya di mana? Iblis mainnya di sini. Supaya apa? Ini kotor, ini muncul banyak keinginan, ini kotor, semua kotor. Tapi begitu saudara mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara mau berjumpa dengan Bapa di surga, ini harus kudus. Ngerti ya? Makanya, kalau saudara pelajarin yang namanya hukum Taurat, saudara akan lihat, kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, kamu harus dirajam mati. Yang ditanggulangi apa? Yang ditanggulangi adalah perzinahannya. Di Taurat yang ditanggulangi perzinahannya, betul? Kalau zina baru dihukum mati. Tapi dikasih karunia yang ditanggulangi apa? Tuhan bilang, tapi aku berkata kepadamu, ketika engkau melihat seorang perempuan dan mengingininya, engkau sudah berzina di dalam hati. Engkau sudah berzina. Kenapa? Karena ini udah kotor. Ini udah kotor. Begitu ini kotor, kotorlah semuanya. Iblis main di sini. Dia suntik pikiran-pikiran yang aneh di kepala kita. Denny lagi diam-diam disuntik. Lu tahu gak, lu diomongin lu sama si Ade itu di belakang. Denny nengok, bener Ade lagi cuap-cuap gini, tapi gak tahu ngomong apa. Cuman iblis sepertinya mengintimidasi. Ini cara kerjanya. Akhirnya apa? Ade sama Denny bentrok, tolak dalam nama Yesus. Kalian baik-baik, amin. Akhirnya kalian dibentrokin gitu. Nah ini banyak orang gak sadar, di dalam gereja dibentrok-bentrokin gitu sama iblis. Diaduin semuanya sama iblis. Diaduin semuanya. Apa? Kenapa? Karena pikiran. Oleh sebab itu, kalau pikiran saudara kudus, mau dibentrokin kayak apa, saudara gak akan terluka. Betul? Kalau pikiran saudara kudus, orang mau ngomong apa, saudara gak peduli. Kenapa? Karena ini udah buat Tuhan. Oleh sebab itu di gambar ini dibilang, di sini dibilang kudus bagi Tuhan. Nanti kita akan belajar. Di sini ada 7 barang, 7 item yang namanya patam, tutup dada, baju efod, gamis, serban atau kopiah, ikat pinggang, dan kemeja yang beragi. Kemeja yang beragi. Saya bagi dalam 3 bagian. Saudara bisa catat. Saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu pakaian kematian. Keluaran 28 ayat 39 sampai 40. Ini saya sebut dengan pakaian kematian. Pakaian kematian. Keluaran 28 ayat 39 sampai 40. Ini pakaian kematian. Oke, terus. Keluaran 28 ayat 39. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raging dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warni. Oke. Yang pertama, ada kemeja beragi, serual, tahu nggak? Tahu nggak serual? Bingung kan? Serual di situ nggak ada. Apa? Celana. Jadi ada baju putih, masa nggak pakai celana? Baju putih, lenan halus, dipintal sama kain beragi, sama yang beragi. Terus ada apanya? Pakai celananya dong. Itu namanya serual. Kemeja beragi, serual, serban, dan ikat pinggang yang berwarna-warni. Ini yang disebut dengan nama pakaian kematian. Pakaian kematian. Saudara percaya kepada Yesus, saudara mati di situ sebenarnya. Saudara percaya kepada Yesus, saudara mati. Saudara mati, tapi sebenarnya saudara hidup bagi Kristus. Siapa saya? Mati. Yang muncul apa? Siapa Kristus? Itu yang muncul. Ketika saudara percaya kepada Dia, saya harus mati.
Kalau saya nggak mati-mati, ya saya akan mati, gitu. Gampang kan? Saya harus mati. Kalau saya nggak mati-mati, saya akan mati. Nanti kita buktiin. Sama-sama kita buktiin. Tapi kalau saya mati, dia hidup buat saya. Nah, kalau saya mati, berarti saya akan dibangkitkan bersama dengan dia. Betul? Roma 8 bilang gitu kan? Kalau saya mati, baru saya bisa dibangkitkan bersama dengan dia. Tapi kalau saudara nggak mati-mati, saudara nggak akan dibangkitkan bersama dengan dia. Yang kedua, itu pakaian tanda kebangkitan yang disebut dengan gamis yang berwarna biru. Yang ketiga, pakaian kemuliaan itu yang digambarkan dengan baju efod, patam, dan semuanya serba emas. Semuanya serba emas. Pakaian yang serba sempurna. Pakaian imam itu melambangkan kemuliaan atau keelokan dari Kristus yang adalah patron hidup kita. Pakaian imam itu melambangkan kemuliaan atau keelokan dari Kristus yang adalah patron hidup kita. Saudara dengar baik-baik, saudara perhatikan baik-baik. Kristus telah mati bagi dosa kita karena hanya Dia yang benar. Dan saudara digambarkan di sini dengan lenan halus atau perbuatan yang benar. Oleh kebenarannya, Dia membenarkan siapapun yang percaya kepadanya. Ketika saudara mati, terima Yesus, saudara mati daging, saudara mulai dibungkus oleh kebenaran. Kebenarannya yang membungkus saudara, yang saudara pakai itu dalam bentuk baju warna putih, saudara pakai itu menjadikan saudara hidup di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran. Itu membuat saudara hidup di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua, setelah saudara mengalahkan maut, setelah Kristus mengalahkan maut, Kristus bangkit dari kematian, itu digambarkan dengan gamis. Oleh sebab itu, gamis berwarna biru, yang artinya manusia sorgawi. 1 Korintus 15 ayat 20. Tapi saya hari ini belum bahas gamis, karena ini bertahap. Saya hari ini belum sampai ke gamis. Mungkin kita cuma sampai ke pakaian putih aja. 1 Korintus 15 ayat ke-20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus dibangkitkan menjadi yang pertama bagi orang-orang yang meninggal. Ketika saudara percaya kepada Dia, menyatu dengan Dia, saudara pun akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah saudara benar-benar menyatu dan mati bersama dengan Dia? Ketiga, kalau saudara masuk di dalam ruang kudus, saudara mulai dibawa sama Tuhan, didandani lagi sampai saudara masuk ke ruang Maha Kudus. Di situ Dia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela saudara dan saya. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 35. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus? Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Dia tidak mau menyelamatkan saudara? Dia sudah menyerahkan anaknya buat saudara. Dia rindu saudara selamat. Ketika saudara percaya, saudara selamat. Amin, saudara selamat. Tapi itu baru tiket, belum kenyataannya. Kenyataannya gimana? Saudara harus mengusahakan mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu Ibrani bilang apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke, terus lanjutkan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka?
siapa yang akan menghukum mereka? Kalau Allah telah membenarkan saudara, menganggap saudara benar di hadapannya, kenapa? Tuhan akan menghukum saudara. Tuhan gak akan menghukum saudara kalau saudara benar-benar pakai baju kebenaran itu. Saudara tidak akan dihukum kalau saudara benar-benar pakai baju kebenaran itu. Jubah kebenaran, tanda pertobatan. Terus 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang jadi pembela bagi kita. Iblis itu pendakwa, betul? Jadi begini, dalam satu pengadilan, iblis mendakwa kita. Iblis dakwa, adik siang dan malam didakwa. Yesus datang, Yesus bilang, "Dek, kamu percaya aku bela kamu." Dibela terus, adik dibela terus. Tujuannya apa? Supaya adik bisa mengasihi dia. Begitu adik mengasihi dia, adik mengasihi Yesus, udah, adik menyerahkan hidupnya buat Yesus. Ketika dia menyerahkan hidupnya buat Yesus, dia menanggalkan manusia lamanya dan menjadi manusia baru. Ketika dia menjadi manusia baru, dia terus-menerus diproses, diolah sampai dia menjadi sempurna. Ini tujuannya. Tuhan mau ngapain membela saudara? Kalau saudara tidak punya kemauan untuk dibela sama Tuhan. Saudara harus punya kemauan untuk dibela sama Tuhan. Saudara bilang, saya mau dibela sama Tuhan. Saya mau jadi, Tuhan mau jadi pembela saya. Saya bersyukur. Tapi mau nggak kita benar-benar dibela sama Tuhan? Saudara didakwa sama iblis. Siang dan malam saudara didakwa. Tapi gimana ceritanya kalau saudara nggak mau dibela? Saudara lebih baik hidup dalam dakwaan. Saudara lebih baik hidup di dalam kesalahan. Sudah tahu kamu bersalah, kamu bikin lagi. Artinya kita hidup di dalam dakwaan terus. Kita nggak mau berubah, kita nggak mau diperbarui, kita nggak mau diproses sama Tuhan. Dan akhirnya kita hidup di dalam dakwaan terus-menerus. Yang 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus? Siapa? Penindasan atau... Ini puncaknya kalau saudara benar-benar sudah percaya sama Yesus. Kalau saudara benar-benar sudah percaya sama Yesus, saudara pasti bilang, nggak ada yang bisa pisahin saya dari kasih Kristus. Mau saya tertindas, mau saya punya duit, mau saya nggak punya duit, mau saya miskin, mau saya kaya, nggak ada yang bisa misahin saya dari kasih Kristus. Tetap saya bisa bersyukur dalam segala hal, dan tetap saya bisa bilang, Tuhan baik dalam segala keadaan. Apapun keadaanmu, so kamu akan bilang, Tuhan tetap baik buat saya. Dia pribadi yang terbaik buat saya. Nggak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Ini puncak kekristenan. Terus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Waduh, istilahnya gini, puji Tuhan kalau celurit ada di leher saudara. Saya bilang puji Tuhan, kenapa? Plus putus, saudara langsung datang ke surga, langsung dapat mahkota. Puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ada orang penggal kepala saya bilang saya tidak akan menyangkal. Kenapa? Karena saya tahu saya pasti dapat mahkota. Tahu nggak Roh Kudus bilang apa? Gampang banget buat kamu. Mati dagingmu itu lebih susah, kata Tuhan. Gampang mati buat Tuhan. Mau nggak kita mati buat Tuhan? Benar nggak? Benar nggak? Saudara mau nggak mati buat Tuhan? Mau nggak? Mau? Benar? Mulai mati dari keinginan. Mulai mati dari keinginanmu, mati dari kehendakmu. Kamu hidup dalam kehendak Allah. Nah, kalau udah sampai ke titik itu, wah, jangankan saudara lapar, saudara nggak makan seminggu pun, saudara tetap bilang Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena saudara tahu ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saudara. Amin. Ngomong gampang Pak, iya ngomong gampang, prakteknya susah minta ampun. Ngalamin dong Pak, saya udah ngalamin, tenang aja. Saya bisa ngomong karena kita lagi mengalami, kita sedang mengalami.
Jadi santai-santai aja. Belajar dari pengalaman. Saudara nggak akan bisa sampai ke titik ini kalau saudara nggak pernah ngalamin. Betul? Susah nggak ikut Yesus? Susah banget. Susah banget. Kenapa? Karena ketika kita ikut Yesus, yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Kita sedang melawan kehendak manusia, kehendak kita. Oke. Sekarang kita mulai bagian pertama yang kita akan bicara mengenai pakaian lapis pertama, yaitu pakaian pertobatan. Pakaian lapis pertama, yaitu pakaian pertobatan. Sekarang kita lihat di Matius 18 ayat 23 sampai dengan 27. Matius 18 ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, terus. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Waduh, 10.000 talenta. Terus lanjutkan. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Sekarang saya tanya sama saudara, 10.000 talenta berapa dinar? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? 10.000 talenta berapa dinar? Ada yang tahu? Nggak ada? 10.000 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Sementara penghasilan manusia waktu itu satu hari itu 1 dinar. Berarti hutang orang itu berapa dinar? 60 juta dinar. Kalau 1 tahun itu 300 hari dan dia berpenghasilan 1 dinar, berarti dia bisa melunaskan dalam waktu berapa tahun? 200.000 tahun. Berapa? 200.000 tahun. Sekarang 10.000 nih, 10.000 ini. 10.000 dikali 6.000. 60 juta kan? Betul gak? Betul gak? Terus kalau penghasilan 1 hari 1 dinar, berarti penghasilan 1 tahun itu 300 dinar. Kalau 60.000 dibagi 300, jadi berapa? 200.000 tahun baru bisa lunas. Baru bisa lunas. Nah, saya tanya sekarang, siapa yang bisa berusia 200.000 tahun? Siapa? Saudara baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada yang umur segitu. Jadi apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Artinya betul, tidak seorang pun bisa membayar hutang. Hutang saudara, hutang saya kepada Tuhan itu tidak terbayar. Sampai kapanpun saudara nggak bakal bisa bayar. Jadi butuh apa? Butuh pengampunan, butuh pertobatan, pengampunan. Hanya bisa terjadi ketika saudara bertobat benar-benar. Sampai sini ngerti gak? Pak Yogo punya utang sama saya 60 juta dinar. Misalnya Pak Yogo nggak mau mengakui utangnya ke saya. Bisa nggak saya ampunin? Hah? Saya nggak bakal bisa ngampunin dia kalau dia nggak sadar dan dia punya utang sama saya. Betul nggak? Saya akan tuntut utangnya dia terus. Dia akan kabur, dia bilang, enggak, saya nggak punya utang. Enggak, gue. Nah, begitulah manusia. Saudara nggak akan bisa diampuni utangnya kalau saudara nggak pernah sadar sama kesalahan hidup saudara.
Sampai sini ngerti gak? 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara datang ke Tuhan dan benar-benar bertobat sama Tuhan, saudara pasti diampuni. Tapi berapa banyak yang mau datang ke Tuhan dan mau bertobat? Berapa banyak yang sadar kalau dia sedang berdosa sama Tuhan? Berapa banyak? Saudara pikir dosa saudara itu sah. Saudara pikir, itu mah biasa, saya hari-hari bikin gitu. Menurut saudara tidak dosa. Tapi gimana kalau menurut Tuhan? Bagaimana hutang saudara bisa dihapus kalau saudara nggak pernah sadar akan kesalahan-kesalahan hidup saudara? Betul nggak? Terus? Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Terus? 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepada. Kecil! 1/100-nya. Terus? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Terus 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Iya, 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepada 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Kenapa orang yang kepahitan nggak pernah ada di surga? Kenapa orang kepahitan tidak pernah ada di surga? Kenapa? Karena dia tidak mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni dia. Nih, saya kasih tahu ke saudara ya. Tuhan 1 detik di belakang saudara Tuhan bisa lupain. Betul? 2 tahun di belakang saudara-saudara bisa ingat. Betul? Coba suami istri kalau ribut, begitu berantem, yang diungkit apa? Kesalahan suaminya 2 minggu yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, masih keluar di situ. Betul? Kenapa? Orang banyak gak bisa ngampunin sampai hari ini. Kenapa? Karena dia menyimpan kesalahan orang lain. Dia simpan yang harusnya dilepasin. Makanya saya bilang, gak ada orang yang kepahitan di surga. Gak bakal ada. Kenapa? Tuh firmannya jelas. Aku telah mengasihi kamu, kenapa kamu tidak mengasihi orang lain? Itu yang pertama. Saudara simpan pahit hati sama orang, saya kasih tahu, saudara bakat masuk neraka. Saudara nggak mau ngampunin orang, siap-siap dituai. Laki-laki senang. Istri gue tuh memang gitu. Ayo sekarang bagian laki-laki ya. Saya enggak. Tuhan mau kita sadar akan keberadaan kita. Iya, saya sudah diampuni. Kenapa saya nggak mau belajar mengampuni orang lain? Oh iya, saya sudah dikasih. Kenapa saya nggak mau belajar mengasihi orang lain? Saya mengasihi orang bukan karena perintah Tuhan, tapi karena saya tahu saya telah dikasihi oleh Tuhan. Saya telah dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya pun mau menyalurkan kasih Tuhan dalam hidup saya kepada orang banyak. Bilang sama diri saudara, kalau saudara masih menyimpan pahit hati sampai hari ini, sama siapapun
Saya kasih tahu sama saudara, ini waktunya saudara mengampuni mereka. Ini waktunya saudara buka lembaran yang baru, dan jangan buka lembaran lama lagi. Kalau Tuhan mau mengampuni saudara 1 tahun, 1 hari, 1 detik yang lalu, belajarlah mengampuni orang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 10 tahun yang lalu. Sakit tuh Pak, sakit Pak. Nggak peduli kalau saudara mau melihat ke diri saudara, saudara akan melihat sakitnya. Saudara lihat gini, sakit tahu. Tapi kalau saudara melihat keluar, ke jalan, saudara akan lihat banyak orang yang butuh pertolongan dari tangan saudara. Berapa besar kebutuhan orang kepada Tuhan, berapa banyak kerinduan Tuhan dari tangan saudara untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi permasalahannya, sadarnya kita kalau kita orang yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan telah mati buat saudara, tujuannya hanya satu, supaya saudara menjadi sempurna sama seperti Dia sempurna. Tapi permasalahannya, mau gak kita disempurnakan sama seperti Dia dalam segala hal? Dalam kasih, dalam perbuatan, dalam tingkah laku saudara, mau gak saudara mengasihi mereka? Tapi Pak, sakit sekali. Ya, jangan lihat ke bawah, lihat ke samping. Kalau saudara ngelihat terus, tengok ke belakang terus, saudara tahu jadi siapa? Saudara tahu jadi tiang garam. Tiang garam artinya apa? Saudara kan jadi peringatan loh. Saudara akan dilihat orang dan saudara diingetin. Tuh, lu salah. Oleh sebab itu lu jangan lihat ke belakang. Kayak istri Lot. Tahu istri Lot namanya siapa? Ada yang tahu? Enggak tahu? Tante Lot. Oke. Ingat ya. Saya kasih sedikit selingan begini, tujuannya apa? Jangan sampai saudara cuma ingat khotbahnya apa? Itu Tante Lot. Saudara pulang, saudara belajar. Saudara di sini, saudara belajar ngampunin orang. Amin. Saudara di sini, saudara belajar mengasihi orang seperti Tuhan telah mengasihi saudara. Saya ditipu orang, nggak peduli. Saya dipotong orang, nggak peduli. Kalau saudara mau move forward, saudara mau maju terus, saudara akan lihat Tuhan akan menggantikan apa yang telah dicuri sama iblis. Amin. Tuhan bisa menggantikannya. Cuma permasalahannya selalu kita melihat ke belakang. Kita selalu melihat ke diri kita nggak pernah melihat apa rencana Tuhan di depan. Tambah kerasnya kamu, tambah keras gesekan dari kiri kanan. Besi menajamkan besi, sesama akan menajamkan selamanya. Saudara kurang tajam, mau dipertajam, pakailah sesama, gesek terus sampai saudara tajam dalam hal mengampuni orang lain. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nih ya, hutang saudara nggak bakal bisa dibayar sampai kapanpun. Kalau saudara sadar saudara punya hutang yang tidak bisa dibayar, kenapa saudara nggak pernah mau membayar hutang kepada orang lain? Saudara tidak pernah mau melupakan hutang-hutang orang lain. Kalau saudara sadar saudara nggak bisa bayar hutang, kenapa? Dosa orang lain saudara ingat-ingat. Udahlah, lupain aja, ayo hidup ke depannya. Tapi lu benar-benar bertobat. Iya, gue bertobat, benar. Udah, lupain. Dengan iman kita maju melangkah bersama Tuhan. Dan kita lihat ada kemuliaan yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya. Amin? Amin. Iya. Saudara harus menyadari hutang saudara tidak pernah akan lunas sampai kapanpun. Bahkan saya bilang sampai 70 kali 7 kali generasi nggak akan lunas. Tapi Tuhan melunaskannya di atas kayu salib dan Dia berkata sudah selesai. Permasalahannya gini, yang bisa menutupi dosa hanya penumpahan darah. Hanya penumpahan darah. Saudara bisa lihat di Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Kejadian 3 ayat 21 dulu. Kejadian 3 ayat 21.
Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat 9, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini penumpahan darah yang pertama. Terus, Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? di mana engkau? Di mana pertobatanmu? Kenapa engkau tahu engkau bersalah? Kenapa engkau lari dari Tuhan? Kenapa ketika engkau tahu engkau berdosa, kenapa engkau bukan bertobat, malah engkau nikmati dosa itu? Di manakah pertobatanmu? Terus lanjutkan ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam zaman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi dia baru sadar dia telanjang. Dia baru sadar dia telanjang. Kenapa? Karena dosa telah membuat dia sadar dia sedang telanjang. Orang yang berdosa, hidup di dalam dosa adalah orang yang telanjang. Saudara tidak berpakaian di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam kekudusan, hidup benar di dalam Tuhan, saudara berpakaian di hadapan Tuhan. Dan saudara tidak kedapatan telanjang. Terus lanjutnya. Sebab itu Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan nanya nih, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Aku gak pernah kasih tahu kamu telanjang. Siapa? Dosa yang telah membuat engkau tahu ketelanjangan. Terus, Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? terus, Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. ini penumpahan darah yang pertama. Manusia dipakaikan kulit binatang, artinya harus dipotong dulu binatang itu, mati dulu, baru dikuliti. Dan kulitnya dipakai untuk pakaian, untuk menutupi ketelanjangan. Apa yang bisa menutupi ketelanjangan saudara? Apa? Apa yang bisa membayar hutang saudara? Apa? Selain darah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Hanya Dia yang bisa menutupi ketelanjangan saudara. Oleh sebab itu, saudara dipakaikan juga kebenaran itu supaya saudara tidak telanjang di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 8 sampai 14. Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Masih suka ngomong kotor gak? Masih suka ngatain orang gak kotor-kotor? Masih suka marah gak? Masih suka geram gak? Masih suka gosip gak? Masih. Belajar untuk memperbaiki diri. Oke? Ya, belajar mendisiplin diri sampai saudara kedapatan sempurna sama seperti Tuhan sempurna. Saudara dipepet orang, saudara bilang buta lo ya, monyet lo. Saudara bilang gitu. Saya kasih tahu sama saudara, sebenarnya saudara yang buta. Kenapa? Dia manusia, saudara bilang monyet. Betul gak? Saudara ngomong sih enteng, gampang. Ngata-ngatain orang gampang. Saudara bilang orang gampang, saudara mau dikatain gak? Firman Tuhan bilang apa? Apa yang ingin orang lain lakukan bagimu, lakukan dulu bagi dia. Kamu mau dikatain orang? Enggak, jangan katain orang. Kamu mau digosipin orang? Enggak, jangan gosipin orang. Kamu mau dimarahin orang? Enggak, jangan marahin orang. Belajarlah jadi orang yang sabar dalam segala hal. Amin? Terus, lanjutkan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan kamu saling mendustai. Keluarin janji-janji palsu. Sana janji, sini janji. Hidupnya dalam janji. Oke, terus? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau kamu benar-benar sudah menanggalkan manusia lama, jangan lagi
hidup di dalam manusia yang lama. Terus 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hal itu. Iya, terus Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus telah menjadi yang utama dari semuanya. Mau dia orang Chinese, mau dia orang Batak, mau dia orang Ambon, mau dia orang Manado, mau dia orang apapun, tetap sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan beda-bedakan, jangan bikin benteng, jangan bikin blok-blok. Lakukan sama semuanya. Terus setelah itu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, Mengenakan belas kasihan, terus kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini penting. Ayo ulang, kita sama-sama baca. Kenakanlah belas kasihan. Harus punya belas kasihan satu dengan yang lain. Yang kedua, kemurahan. Terus rendah hati satu dengan yang lain. Terus lemah lembut, sabar. Sabar bahasa Inggrisnya apa? Sabar bahasa Inggrisnya apa? Long suffering. Bukan patient. Long suffering. Long suffering apa artinya? Panjang sabar. Suffering, menderita. Jadi sabar itu sebenarnya menderita dengan jangka waktu yang panjang. Kenapa panjang? Karena begitu kita sabar, kita akan dianiaya oleh orang yang aneh-aneh di sekitar kita. Betul? Oleh sebab itu, ayo pakai kesabaran itu dipakai. Pakai baju yang baru. Baju yang lama ditinggalin, manusia lama ditinggalin, pakai long suffering itu. Oke? Sampai sini ngerti? Oke. Kita pakai Kristus. Kristus kita pakai di dalam hidup kita supaya kita menjadi manusia yang baru. Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah siapa? Kristus. Saudara pakai Kristus, berarti saudara pakai jubah yang telah dicelup oleh darah. Artinya saudara berjalan di dalam hidup yang baru. Saudara berjalan sesuai dengan firman Allah. Ini firman Allah. Saudara berjalan di dalam firman Allah. Di luar firman, saudara enggak pakai baju. Di dalam firman, saudara pakai baju. Firman, bajunya apa? Firman Allah. Berarti kalau saudara keluar, saudara sedang telanjang. Saudara keluar dari ruangan ini, saudara bikin dosa. Saudara bilang, ih saya telanjang. Saudara minta ampun lagi, ih saya pakai baju lagi. Ih saya telanjang lagi, ih pakai baju lagi. Ingat ya, baik-baik ya. Begitu saudara keluar dari ruangan ini, ingat. Begitu saudara mau bikin dosa, jangan sampai sih saya telanjang. Lebih baik saya pakai baju. Amin? Oke. Terus 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Saudara ditebus supaya saudara benar. Saudara benar supaya saudara kudus. Saudara gak akan bisa pernah kudus kalau saudara gak pernah mengalami penebusan. Saudara gak akan pernah bisa kudus kalau saudara gak pernah berjalan di dalam kebenaran. Untuk berjalan di dalam kebenaran butuh ketertundukan. Butuh ketertundukan. Oleh sebab itu salah satu pakaian imam yang putih itu
ada peci atau kopiah, yang artinya menutupi pikiran saudara dari semua yang jahat, dan saudara pakai kebenaran di atas kepala saudara. Amin. Pikiran saudara harus benar. Oke, Matius 18 ayat 25. Matius 18 ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Iya, karena saudara tidak bisa melunaskan hutang-hutang saudara, saudara dan beserta anak istri saudara harus membayar hutang atau saudara dijual. Ngerti gak sih apa arti dijual? Sekarang saya ngomong, kalau ini masalah akhir zaman, dijual artinya apa? Saudara diserahkan kepada antikris. Dijual artinya saudara dibiarin aja begitu. Ngerti? Freddy punya utang sama saya. Freddy gak mau bayar. Freddy gak sadar dia utang sama saya. Saya jual dia. Sorry Fred. Bagaimana kalau ini kenyataan Fred? Oke, harusnya kita sadar. You gak sadar, you dijual. Mau bertobat gak? Daripada dijual, dijual kemana? Ke antikris. Saudara akan masuk masa tribulasi, dianiaya sama antikris. Waduh, bisa selamat gak? Bisa, bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 21. Ayat 21. Matius. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nggak akan pernah terjadi lagi. Siksaan itu begitu parahnya. Dan kalau saudara nggak sadar juga, saudara dijual ke sana. Saya cuma bilang, yuk sadar yuk sama-sama. Jangan sampai kita terjual. Jangan sampai saudara dan saya terjual. Kita semua harus masuk di dalam masa keselamatan, masa pengangkatan. Kita semua harus terangkat. Jangan sampai ada kita ataupun keluarga kita yang tertinggal. Karena begitu mereka tertinggal, mereka terjual. Kita harus gimana caranya supaya kita masuk di dalam pengangkatan itu dan kita kedapatan tidak telanjang. Kalau saudara terjual, saudara akan masuk dalam masa tribulasi. Saya tahu tidak ada seorang pun yang bisa kuat di dalam masa tribulasi. Dosa jangan dipertahankan. Selagi ada anugerah, gunakan. Lepaskan diri dari dosa. Jika tidak, masuk dalam masa sengsara. Dosa jangan dipertahankan. Selagi masih ada waktu, beresin. Tujuannya apa? Supaya saudara tidak masuk dalam masa penyiksaan. Saya kasih tahu nih. Ini contoh nih. Diki punya utang sama saya. Diki punya utang 2 juta sama saya. Saya lunasin. Dia ngutang lagi 100.000. Saya lunasin lagi. Dia utang lagi 500.000. Saya lunasin lagi. Dia utang lagi 700.000. Oke, saya lupain semua nih. Sampai kapan kemampuan saya untuk menerima dia? Saudara bilang, Tuhan itu maha sabar. Salah, Tuhan itu bukan maha sabar.
Cari dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak tulisan Tuhan Maha Sabar? Ada nggak? Tuhan itu panjang sabar, bukan maha sabar. Kalau panjang sabar, ada ujungnya. Begitu saudara ketemu ujungnya, lah, dijual. Oke? Mau nggak dijual? Mau. Siapa tuh? Enggak, jangan sampai kita terjual. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau saudara bertahan baru bisa selamat. Tapi gimana caranya saudara bisa bertahan dengan siksaan yang begitu rupa? Jangan sampai kita terjual. Menyadari dosa dan rela meninggalkannya. Rela nggak saudara meninggalkan dosa-dosa itu? Rela nggak saudara meninggalkan kenikmatan-kenikmatan saudara hari ini? Rela nggak? Nih contohnya, Tuhan ingatin orang Samaria yang disentuh sama Tuhan itu dosanya. Ketika dia berhadapan dengan orang Samaria yang disentuh sama Tuhan itu dosanya. Coba lihat Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Yohanes 4 ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Terus? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus lanjutnya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Engkau jujur loh. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia mau bertobat. Tuhan tahu dia mau bertobat. Tuhan sentuh dosanya. Lo begini kan? Dia bilang, iya Tuhan. Di situ dia bertobat. Saya tanya sama saudara, kalau hari ini saudara dengar firman, saudara merasa tersentuh, saya cuma kasih tahu, mau gak saudara bertobat? Atau mau gak saudara terjual? Kalau saudara mau terjual silakan, tapi kalau saudara mau bertobat, bertobatlah benar-benar mulai hari ini. Tapi Pak, saya gak punya kekuatan. Siapa yang bilang saudara punya kekuatan untuk berkata tidak sama dosa? Saudara gak punya kekuatan. Saudara cuma bisa angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya gak mampu, tapi Tuhan tolong saya. Kalau saudara angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi permasalahannya, ngangkat tangan gak saudara sama Tuhan dan berkata, Tuhan lepasin saya dari dosa itu. Kalau saudara bilang, Tuhan saya lepasin saya dari dosa itu, saudara harus jijik sama dosa itu. Saudara gak akan bisa lepas kalau saudara gak pernah jijik sama dosa itu. Misalnya, ngopi itu dosa, misalnya ngopi itu dosa. Gimana ceritanya saya bisa lepas? Kalau saya gak pernah angkat tangan, gimana caranya saya mau lepas? Betul? Kedua, gimana caranya saya mau lepas? Kalau saya gak pernah menganggap kopi ini sebagai PUP, sebagai suatu kotoran. Betul? Saya gak pernah menganggap itu kotoran, saya akan nikmati. Tapi kalau saya tahu itu kotoran dan itu akan mematikan saya, gimana caranya saya bisa nikmatin ini? Sampai sini ngerti gak sih? Saudara tahu gosipin orang itu dosa. Saudara gak bisa lepas dari gosip kalau saudara gak pernah ngejauhin orang yang suka gosip. Saudara duduk di tengah orang yang gosip, saudara jadi penggosip. Saya duduk di tengah penjudi, saya jadi penjudi. Saya main-main sama dosa, akhirnya saya terikat sama dosa. Dosa itu kenikmatan. Saya kasih tahu sama saudara, jangan dianggap mainan. Kenikmatan itu harus dihajar habis sampai kita menjadi milik Allah. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu telah mati bagi dosa. Nah, kalau kamu bilang kamu mati bagi dosa, buktiin kalau kamu benar-benar orang yang sudah mati bagi dosa. Benar-benar kamu berjalan di dalam kebenaran, dan benar-benar kamu pakai jubah yang baru, yaitu jubah yang putih bersih. Amin. Terus Roma 13, langsung ke Roma 13 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 Roma 13 ayat sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Sekarang ini udah hampir gelap nih. Ingat, bumi terus berjalan. Jangan pikir maut itu bersahabat sama saudara. Jangan pikir, oh saya masih muda, saya masih jauh dari kematian. Saya bilang, maut tidak memandang usia. Benar-benar saudara harus respon sama dosa dan berkata tidak sama dosa. Kalau enggak, kita terjual loh. Kita dibuang loh. Tuhan nggak bisa aja. Tuhan bilang, ya dia bukan milik saya nggak kenal dia. Bagaimana nih ceritanya nih? Terus lanjutkan. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Pakai dong perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan lagi dalam pesta pora dan kemabukan. Terus Jangan dalam bercabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. iya 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nih, masalah utamanya ada perawatan tubuh dan keinginan-keinginan. Di tubuh ini banyak keinginan. Tapi di tubuh Kristus cuma ada satu keinginan, sempurna. Saudara mau hidup di dalam tubuh ini atau hidup di dalam tubuh Kristus? Kalau saudara mau berpindah dari tubuh ini ke tubuh yang baru, salah satu caranya harus matiin tubuh ini supaya saudara bisa hidup di dalam tubuh yang baru. Kalau saudara nggak pernah matiin tubuh ini, saudara nggak akan bisa hidup di dalam tubuh yang baru. Saudara mungkin bilang, Pak, kok sulit banget Pak keselamatan? Saya bilang, keselamatan cukup berseru. Puji Tuhan kalau masih ada kesempatan untuk berseru. Saya cuma bilang, banyak orang bilang begini. Kenapa? Karena ini mempermudah keselamatan. Tapi saya bilang, keselamatan itu perjuangan. Penolakan kita dari dosa. Hidup yang baru. Penyangkalan siapa kita. Dan kita mulai hidup di dalam kehendak Allah. Nih, buktinya. Buktinya mana Pak? Nah, itu kemeja yang bersulam. Saudara lihat, kemeja yang bersulam dengan ragi. Artinya kemeja yang bersulam itu kemeja yang riskan dibuatnya. Sangat riskan dibuatnya. Ini berhubungan dengan pakaian anak darah. Pakaian anak darah dalam Mazmur 45 ayat 14 dan 15. Pakaian anak darah. Jadi bicara mengenai kemeja yang bersulam, artinya pakaian keindahan. Ketika saudara mengenakan Kristus, saudara mengenakan kebenaran, saudara memakai pakaian anak darah. Mazmur 45 ayat 14 dan 15. Ayat 14 ini 15. Iya. Mazmur 45 ayat 14. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas. Iya, terus Dengan pakaian bersulam berwarna-warna. pakaian bersulam berwarna-warna. Ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Saudara tidak pernah akan berjumpa dengan kemuliaan kalau tidak pernah dimulai dengan kebenaran. Saudara mau dipakaikan baju yang bagus-bagus sama Tuhan. Saudara mau jadi mempelai Kristus. Tapi kalau saudara tidak mulai dari jubah kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran, saudara tidak pernah akan sampai ke ujung yang benar. Sampai sini ngerti?
Ini kemeja yang bersulam. Artinya saudara akan diperlengkapi sama Tuhan dengan jubah kebenaran, hasil dari pekerjaan yang sulit. Saudara dipakaikan ikat pinggang yang bersulam, artinya tenunan yang berwarna-warni, pelayanan kehambaan. Ini bicara mengenai pelayanan kehambaan sebagai dampak dari kebenaran dan pekerjaan Roh Kudus. Pelayanan harus disertai dengan kebenaran dan Roh Kudus. Urapan roh. Tanpa dua hal ini, pelayanan sia-sia. Sekali lagi, pelayanan disertai dengan dua hal. Apa artinya? Kebenaran dan Roh Kudus. Kalau saudara melayani dengan kebenaran dan melayani dengan kekuatan roh, saudara akan melayani dengan ketulusan hati. Dan saudara akan melayani dengan keindahan di hadapan Tuhan. Inilah fungsi seorang imam. Yesaya 61 ayat 10. Ikat pinggang itu menyatakan pelayanan, kehambaan. Saudara bisa melayani sebagai seorang hamba kalau saudara benar-benar memakai baju kebenaran dan dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Saudara dipakaikan baju keselamatan oleh Tuhan. Terus? Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saudara pakai baju kebenaran yang membuat saudara berjalan di dalam kebenaran itu. Terus? Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara akan jadi mempelai Kristus, dimulai dari pakaian yang benar, pakaian kebenaran, dan dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya Keluaran 28 ayat 40. Ini bicara mengenai destar atau kopiah. Destar atau kopiah. Ya. Keluaran 28 ayat 40. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Tadi saya udah ngomong mengenai destar. Destar itu apa sih? Kopiah. Artinya apa? Menaklukkan pikiran saudara sampai saudara takluk kepada pikiran Kristus. Gampang gak sih masuk ke tahap ini? Gampang gak sih? Saya kasih tahu ya, ini tahap susah. Kenapa? Karena saudara harus pakai baju putih dulu. Nggak mungkin saudara pakai baju, saudara mulai dari kopiah. Saudara harus mulai dari baju dulu, saudara ganti, baru saudara pakai kopiahnya. Artinya apa? Jubah kebenaran dulu, baru pikiran saudara yang benar. Kalau pikiran saudara udah ditaklukkan kepada Kristus, saudara pasti akan berjalan di dalam kebenaran. Kalau pikiran saudara sudah takluk kepada Kristus, saudara pasti berjalan di dalam kebenaran. Ini yang saya bilang. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mengembalikan pemerintahan Allah. Betul kan? Pemerintahan Allah jatuh kepada pemerintahan hati nurani. Saudara cuma tahu benar, salah, baik, buruk aja. Saudara gak pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini kehendakmu? Apakah ini kehendak siapa? Kalau saudara mulai kembali pada kehendak Tuhan, pengaturan Tuhan, saudara tunduk pada otoritas Tuhan, saudara tahu kebenaran Tuhan. Tapi syaratnya apa? Saudara harus tunduk dulu pada kebenaran itu. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau saudara hidup di dalam keinginan daging, kita hidup di dalam maut. Tapi kalau saudara hidup di dalam ketertundukan roh, saudara akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan pikirin perkara yang aneh-aneh. Saya mau jadi konglomerat, terlalu tinggi. Udah pikirin aja yang sekarang. Terlepas nanti jadi konglomerat itu urusan Tuhan. Terlepas dari nanti saudara diangkat sama Tuhan jadi raja atau jadi mempelai Kristus, itu kehendak Tuhan. Tapi yang gimana caranya saudara terus berjalan hari ini dalam kehendak Tuhan. Terus berjalan dalam kehendak Tuhan mulai hari ini. Dan itu sangat tidak mudah. Tuhan mau Kristus mulai hari ini menjadi pikiran saudara. Kalau Kristus sudah menjadi pikiran saudara, saudara sudah takluk kepada Kristus. Saya kasih tahu, saudara akan berjalan di dalam kebenaran Kristus. Dan saudara akan hidup di dalam kebenaran Kristus. Dan saudara tidak mudah untuk dilukai orang. Saudara akan lebih gampang ngampunin orang. Saudara dalam berkata, saudara jadi orang yang sabar. Saudara punya pengendalian diri. Saudara punya segala-galanya seperti Kristus. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, kita akan masuk bagian kedua, yaitu kebangkitan. Amin. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Kita akan bicara mengenai kebangkitan. Saudara tidak pernah akan mengalami